Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih memperoleh kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga menyapa saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah atau dari manapun berada. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang baru yang kembali Tuhan perkenankan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami, dan saat ini Engkau sudah memilih kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat ibadah ini ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, untuk boleh bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, yang hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Dia adalah yang terindah di dalam hidup kita, Dia adalah yang termanis dalam hidup kita. Mari dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan
kita bermazmur baginya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Kau ya Tuhan. Nama-Mu indah Tuhan. Engkau termulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik ya Bapa. Haleluya. 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 Besar kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Layakkan kami ya Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari bersama kita katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami sungguh bersyukur buat pemulihan yang pasti akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sudah mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kami percayakan hidup kami, segenap hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau terus memuji kebesaran-Mu karena Engkau layak ditinggikan. Kami siap untuk bermazmur, kami siap untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kebangkitan Tuhan adalah kemenangan bagi kita semua. Kita percaya hidup kita sudah dimenangkan, keluarga kita dimenangkan, dan bangsa kita juga dimenangkan. Haleluya. Mari dengan penuh semangat kita bertepuk tangan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari bersama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dialah Raja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap memilih kita dan mengubahkan kita, menyempurnakan kita menjadi karya yang indah. Mari kita tetap mengikuti panggilan Tuhan. Mari kita tetap setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan. Haleluya.
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari bersama kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
di dalam hidup ini. Mari kita persiapkan diri kita agar kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Kalau hari ini kami ada, dan kalau hari ini kami akan mendengar firman-Mu, kami percaya itu adalah rencana-Mu dan anugerah yang besar bagi kami. Hari ini tidak semua orang bisa seperti kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami agar dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga firman yang kami dengar benar-benar bisa kami mengerti, tertanam dalam diri kami, dan pada waktunya akan berbuah ketika kami lakukan dalam hidup kami. Berbuah lewat hidup kami, seperti yang Kau harapkan. Terpuji nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai membaca firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Yohanes pasal 15 dari mulai ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, sehingga dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, gereja adalah tempat pemuritan. Dan murid, seperti yang tertulis di ayat 8, harus berbuah banyak. Saya akan bacakan kembali ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Itu firman yang harus kita lakukan. Kalau saya dan saudara menyatakan diri adalah murid, harus ada buktinya. Dan bagi Yesus, buktinya adalah kita harus berbuah banyak. Jadi gereja adalah tempat pemuritan. Dan murid yang berhasil adalah yang berbuah banyak. Syarat menjadi seorang murid, tanda menjadi seorang murid, apa yang dikatakan Yesus di dalam perikop ini adalah yang berbuah banyak. Nah, di ayat yang pertama dinyatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya. Kita, saya dan saudara adalah rantingnya. Oke ya? Jadi ada Bapa sebagai pengusahanya, ada Yesus sebagai pokok anggurnya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dari perikop ini saya pelajari ada 3 kelompok ranting.
Kita akan mulai belajar. Saya akan bacakan ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu kelompok ranting yang pertama. Ranting yang pertama ini, kelompok ini adalah ranting yang tidak melekat ke pokok anggur. Ranting yang keluar atau lepas, tidak melekat kepada pokok anggur. Yang sebelumnya dia melekat, tapi kemudian karena satu dan lain hal dia terlepas dan akhirnya jadi kering, berakhir dibakar. Kelompok yang kedua, dan ini fokus kita hari ini, ada di ayat 2. Saya akan bacakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, jadi ada kelompok ranting masih melekat tapi tidak berbuah. Ada ranting yang masih melekat, dia pasti tumbuh. Dengar baik. Ranting yang tetap melekat itu pasti semakin besar, semakin panjang, mungkin semakin gemuk. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa ranting ini, kelompok ini tidak berbuah. Apa yang dilakukan oleh pengusaha, oleh Bapak? Dipotong. Dan kemudian akan berakhir sama seperti kelompok yang pertama. Dipotong, sengaja dipotong. Sengaja dipisahkan dari pokok anggur. Dengar baik. Sekali lagi saya ingatkan. Sekali lagi kita harus fokus kepada perintah Tuhan hari ini. Nasihat Tuhan hari ini. Ada ranting yang masih melekat tapi tidak berbuah. Dan ranting itu pada akhirnya sekali lagi akan dipotong dan kemudian akan juga dibuang dan dibakar. Ini menggambarkan orang-orang Kristen yang sekarang hari ini sama-sama seperti saya dan saudara. Masih ada di gereja. Dia menerima, ranting itu menerima nutrisi dari pokok anggur itu. Dia dapat berkat-berkat rohani, dia dapat berkat-berkat jasmani. Dia semakin besar, bahkan mungkin dipercaya karunia-karunia rohani, dipercaya pelayanan. Berkat-berkat jasmani misalnya diberkati pekerjaannya, naik pangkat, bisnisnya bisa meningkat pesat, tapi dia tidak berbuah. Mungkin kelompok ini adalah orang yang sudah lama jadi Kristen, ikuti banyak ibadah, kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tetap tidak berbuah. Saya pernah diajar gitu ya. Walaupun ini tidak benar sebenarnya, tapi masuk akal. Ada pernah seorang hamba Tuhan bilang sama saya gini, kalau mau jadi Kristen, benar-benar jadi Kristen. Kalau tidak, Anda akan menderita. Kenapa? Karena di dunia sebagai orang Kristen Anda juga dapat tekanan. Tapi kemudian kalau Anda tidak sesuai dengan apa yang disebutkan Tuhan Yesus, Anda juga gak masuk kerajaan surga, ke neraka. Jadi sudah menderita di dunia, menderita lagi nanti di kekekalan. Jadi dia bilang gini, lebih baik kalau memang begitu, Anda jadi jahat aja, perampok gitu ya. Koruptor seperti sekarang ini, mereka hidup nyaman sekarang.
Sama seperti orang-orang dunia, menikmati hidup di dunia walaupun nanti akhirnya dibakar gitu loh. Tapi kemudian kenapa Anda setengah-setengah ikut Kristus? Hanya manas-manasin bangku gereja, nggak berbuat apa-apa, nggak berbuah. Seperti kelompok ranting yang diingatkan Tuhan hari ini, yang kita fokus hari ini. Karena akhirnya yang tidak berbuah ini, yang sekali lagi hanya manas-manasin bangku gereja dan tidak berbuat apa-apa, tidak ada kontribusi dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada kontribusi dalam keluarga, tidak ada kontribusi dalam komunitas. Yang Alkitab tuliskan tidak berbuah juga akan dipotong. Jadi sekalian saja nikmati dunia ini. Saya bilang itu nggak benar sebenarnya, tapi itu gambaran yang real gitu loh, masuk akal. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau kita melekat, maka kita harus memutuskan harus berbuah. Kalau tidak, sekali lagi, saya berulang-ulang akan katakan, dipotong. Terus apakah buah itu? Sederhana, Alkitab menuliskan tentang buah roh. Sudah lama jadi Kristen, sejak lahir jadi Kristen. Sudah lama ikut ibadah, menjadi jemaat yang tetap, duduk di bangku yang sama. Tapi kalau perintah Tuhan, buah-buah roh adalah kasih. Oh, dia tetap egois. Dia tidak mau terlibat. Sekali lagi yang saya sebut, tidak mau berkontribusi dalam pelayanan, tidak mau berkontribusi dalam komunitasnya. Buah berikutnya adalah sukacita. Sudah ikut pelayanan, sudah ikut bahkan sudah di altar, tapi tetap sering mengeluh gitu ya. Sering bersungut-sungut. Gak terima dengan keadaan gitu. Tidak berbuah juga. Kemudian apa yang sederhana lagi? Buahnya damai sejahtera. Sudah lama ada di gereja, tapi suka gosipin orang gitu. Itu sederhana. Tetap tidak berbuah. Ada buah yang berikutnya namanya kebaikan. Tetap aja pelit. Udah diberkati nih gitu, melekat, dapat nutrisi dari pokok anggur. Datang ke hamba Tuhan, doakanlah bisnis saya, didoakan. Doakanlah pekerjaan saya, didoakan. Doakanlah karir saya, didoakan. Tapi tidak mau kontribusi juga. Tidak berbuah juga, tetap pelit, tetap kikir. Wah, itu akan dipotong. Apalagi buah berikutnya, kesabaran. Udah ikut pemuritan, udah ikut kelas penelahan Alkitab, tetap masih tempeleng istri gitu. Tetap gak berbuah. Dan itu akan dipotong. Apalagi buah berikutnya, kelemah lembutan. Udah bertahun-tahun jadi Kristen, tetap sama, tetap kasar, tetap tukang marah gitu. Itu yang disebut Tuhan ini. Dan saudaraku, ini yang malang. Karena apa? Akan dipotong. Dan akan kering, dan akan dibakar. Jadi saudaraku, gak peduli seberapa lama kita jadi Kristen, gak peduli seberapa hebat karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu, tidak peduli seberapa hebat pelayananmu, seberapa besar pelayananmu,
Tidak peduli seberapa banyak engkau diberkati, menerima berkat-berkat Tuhan, menerima karunia-karunia Tuhan. Tidak peduli seberapa besar, seberapa hebat pengetahuan Alkitabmu, kalau tidak berbuah, engkau akan dipotong. Kau akan dibuang dan akan dibakar. Tuhan mengingatkan kita hari ini, saya dan saudara, berbuahlah. Kalau hari ini Anda masih melekat pada pokok anggur itu, Tuhan menunggu buahmu, Bapa menunggu buahmu. Oh Pak, saya nggak punya waktu, saya sibuk. Atur waktumu sehingga engkau bisa berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan, berkontribusi di dalam keluarga, berkontribusi di dalam komunitasmu. Oh Pak, ekonomi ini sedang sulit, saya juga. Berkontribusilah dengan hidupmu. Kau masih punya kekuatan, punya talenta, punya pikiran, lakukan. Berbuahlah. Apa lagi? Oh Pak, saya banyak masalah. Saya harus urusin masalah ini. Bisa. Kalau engkau mau. Dan bagaimana supaya terus bisa berbuah? Ayat 4 berkata demikian. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, kekuatan untuk berbuah itu berasal dari Tuhan. Kita hanya memutuskan untuk mau melakukannya. Mintalah kekuatan itu, berserahlah padanya. Kalau engkau berbuah tanpa kekuatan dari Tuhan, inilah yang disebut ranting itu nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kebaikan yang kau lakukan tanpa Tuhan, Bapak Ibu, saudara semua, ada nggak orang baik yang kita lihat tapi ternyata akhirnya kita tahu itu bukan dari Tuhan, itu memang ada motivasi di baliknya? Ada banyak. Jadi itulah yang disebut tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dari diri kita sendiri itu bukan buah. Itu bukan buah. Karena tanpa melekat pada Tuhan, kita nggak bisa berbuah. Walaupun kita buat baik, itu bukan buah. Kenapa? Karena banyak orang di luar Tuhan juga buat baik, bahkan lebih hebat dari kebanyakan orang Kristen. Tapi apakah itu dari Tuhan? Apakah dia melekat kepada Tuhan? Tidak. Jadi sekali lagi hari ini kita diingatkan, putuskanlah untuk berbuah. Kalau masih ada kesempatan, Tuhan masih bisa memberikan kita kekuatan, harta benda, itu semua berkat dari Tuhan. Itu semua harus digunakan dalam rangka kita berbuah. Ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah dalam rangka berbuah, maka kita akan menerimanya. Jangan pakai ayat ini sepotong kemudian kita bilang, oh berarti kita bisa minta apa aja dan kita akan menerima. Apa yang kita kehendaki kita menerima. Oh bukan, dalam konteks ini adalah untuk berbuah. Tuhan pasti mampukan engkau, Tuhan pasti memberkati engkau, Tuhan pasti akan mengurapi engkau.
ketika dalam konteks berbuah. Karena dengan itu Dia dipermuliakan. Dan dengan kita berbuah banyak, kita adalah murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan mengingatkan kami, menasehati kami, memberi perintah kepada kami, bahkan menegur kami, agar kami berbuah. Bukan hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Dan dengan standar itulah, maka kami dinyatakan, Engkau nyatakan menjadi murid-Mu. Mampukan kami melakukannya, kami mau melakukannya. Tolong kami melakukannya, kami pasti melakukannya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, pimpin kami untuk berbuah. Kami mau berbuah. Semua yang ada pada kami, sekarang kami percayakan dalam tangan Tuhan untuk berbuah. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan kami berbuah. Perlengkapi kami untuk berbuah. Berikan kami kekuatan untuk berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang Kau beri, buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Setiap kesempatan yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk kami bisa berbuah. Berbuah banyak. Karena dengan itu kami akan dinyatakan murid-murid-Mu. Karena dengan itu Bapa akan membersihkan kami sebagai ranting-ranting yang bersih. Sehingga kami terus berbuah seperti yang Kau kehendaki. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, agar semua orang-orang pilihan-Mu di kota ini, di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia ini melakukan perintah ini. Dan kami percaya pasti terjadi perubahan, pasti terjadi kebangkitan ketika orang-orang pilihan Tuhan berbuah banyak. Terima kasih buat hari ini Tuhan.
kami percaya ini adalah waktunya ketika Tuhan memberikan kami kesempatan agar kami melakukan firman ini dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sekarang kami sadar bahwa semua yang ada pada kami sudah cukup untuk kami bisa berbuah. Ibadah ini akan berakhir. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.